Museum Negeri Provinsi Banten adalah museum umum yang menempati gedung lama pendopo Gubernur Banten di Kota Serang. Bangunan Museum Negeri Provinsi Banten merupakan bekas kantor residen Banten yang didirikan pada 26 Januari 1821. Museum ini diresmikan pada 26 Oktober 2015 oleh Gubernur Banten Rano Karno. Pengelolaan Museum Negeri Provinsi Banten saat ini diberikan kepada Unit Pelayanan Teknis Daerah, Taman Budaya, dan Museum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten. Museum ini juga didirikan dengan kesadaran akan adanya kebutuhan masyarakat untuk dapat memahami adanya perbedaan identitas yang lama dan identitas yang baru. Museum Negeri Provinsi Banten dibangun agar masyarakat dapat mengkaji kembali mengenai pandangan lama tentang identitas masyarakat Banten. Pada September tahun 2023, Museum Negeri Banten dipindahkan ke daerah Banten Lama, tepatnya di Jalan Masjid Agung Banten, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Banten, nomor 42191. Ada 1003 buah koleksi yang terdapat di Museum Negeri Banten. Masyarakat atau pengunjung bisa mengetahui dan mempelajari Banten melalui peninggalan sejarah dan budaya Banten, seperti mengenal Banten masa prasejarah, mengenal Banten di masa Kesultanan, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang beberapa koleksi yang ada di Museum Negeri Banten. Arca Ganesha ini merupakan bukti bahwa adanya peninggalan masa Hindu-Buddha di Pulau Panaitan, Ujung Kulon, Banten. Satu cula badak ini berukuran 27 cm, berwarna abu-abu gelap atau hitam, yang merupakan ciri khas utama jenis ini. Golok jengkolan sangat diminati karena filosofi dari golok ini, model hulu jengkolan dapat dipercaya nyaman digenggam dan tidak mudah direbut musuh. Hulu golok ceker kidang atau kaki kijang sangat identik dengan wilayah Banten pada zaman dahulu. Batu lesung dahulu digunakan untuk menembuk beras ataupun ramuan lainnya untuk memasak. Punden Berundak adalah replika dari gunung di mana ketika gunung dianggap sebagai tempat bersemayam arwah yang abadi, yang dipandang sebagai gunung suci. Anjing jenis bulldog ini merupakan hadiah dari Raja Charles untuk Sultan Banten. Menurut buku harian Naya Wirapraja dan kemudian dipublikasikan di TPG dan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, anjing bulldog tersebut dibawa ke Banten. Pelabuhan Karangantu menjadi pusat perdagangan internasional yang banyak disinggahi oleh para pedagang dari benua Asia, Afrika, dan Eropa. Alat tenun Baduy, alat untuk memintal dari kapas menjadi benang dengan proses pemintalan tradisional yang menghasilkan tekstur khas tenun Baduy. Golok Ciomas merupakan simbol keberanian bagi masyarakat Serang, khususnya Banten pada umumnya dalam masa perjuangan kemerdekaan. Almadat ini biasa digunakan dalam pertunjukan debus dengan cara dipegang dengan kedua tangan, bagian ujung tajam diletakkan di antara bagian tubuh perut atau leher, kemudian dipukul dengan palu besar atau gada. Patung dan lukisan Duta Besar Banten menurut Miss Frunmes tahun 1923, seorang ahli hubungan internasional dua Duta Besar Kesultanan Banten pernah berkunjung ke London pada 1682. Ciri khas koin ini berbentuk persegi 6 pada lubang tengahnya, dengan tampilan muka pada mulanya dalam bahasa Jawa yang artinya Pangeran Ratu. Namun setelah adanya agama Islam di Banten, diganti dalam bahasa Arab. Menunjukkan kehebatan dan kemodernan tata kota Banten adalah sistem pengairan dan salah satu bukti fisiknya adalah pipa terakota. Alat musik tradisional sering dijumpai dimainkan di Banten. Pada museum, alat musik yang dipamerkan boleh dimainkan secara hati-hati. Mesin oridap ini merupakan solusi untuk mengatasi kelangkaan uang tunai akibat terputusnya jalur komunikasi dan persediaan uang antara pusat dan daerah selama agresi militer. Dan tentu saja masih banyak sejarah serta budaya yang dijelaskan di Museum Negeri Banten.
Semoga dengan adanya Museum Negeri Banten, masyarakat khususnya yang ada di daerah Banten menjadikan museum sebagai destinasi utama untuk edukasi. Sekian dari kami dan untuk waktunya, terima kasih.